Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami Keluarga Exmood. Selamat sore ya teman-teman. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan banyak keberkahan, dan semoga senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Sore hari ini kami Keluarga Exmood ada di lokasi kebun durian kami di Tanah Merah, yang lahan di sini kebetulan musimnya berbuah ya teman-teman, musimnya berbunga dan berbuah. Ini pohon-pohon durian kami yang ada di kebun ini rata-rata sudah usia 8 tahun, 9 tahun, tapi ada juga yang masih usia 7 tahun, 6 tahun yang tanaman susulan, tapi mayoritas 8-9 tahun teman-teman. Nah, di sore hari ini ya teman-teman, ada sedikit cerita yang ingin kami bagikan ke teman-teman semuanya terkait bagaimana perawatan tanaman durian di saat memasuki masa berbunga dan berbuah teman-teman. Satu hal yang perlu kami bagikan yaitu tentang pentingnya air teman-teman. Pentingnya air ini salah satu kesalahan kami dulu, semoga tidak menimpa pekebun-pekebun yang lain, tidak menimpa teman-teman semuanya yang lain yang baru berkebun atau mungkin yang sudah berkebun tapi baru usia 1-2 tahun, 3 tahun, mungkin masih di bawah 5 tahun. Jadi pengalaman yang sangat berharga yang ingin kami bagikan ke teman-teman semua adalah pentingnya instalasi air ya. Sebenarnya di tempat kami dulu sudah kita kasih instalasi semua teman-teman ya. Nah, seperti itu, setiap titik, setiap pohon semuanya itu ada pengairan. Karena dulu memang dari kecil ya kita siapkan semua instalasinya. Cuman kesalahan kami adalah ketika pohon usia sudah memasuki usia 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun ini kami tidak memperhatikan tentang ini pentingnya penyiraman. Karena kami berpikir bahwasanya durian itu kalau usianya sudah di atas 5 tahun, di atas 6 tahun, itu pikiran kami ya itu sudah bisa mandiri, pohon sudah bisa hidup sendiri tanpa harus dikasih air, tanpa harus penyiraman ya, tanpa harus ribet-ribet. Karena memang tanaman durian yang ada di warga-warga, perkebunan warga ataupun di dekat-dekat rumah-rumah warga kayak gitu, atau di kebun pekarangan kayak gitu, memang mereka dibiarkan teman-teman, tidak ada yang rutin menyirami atau ada perlakuan khusus lah seperti itu. Nyatanya fine-fine saja baik-baik saja. Saatnya berbuah ya berbuah, saatnya panen mereka panen. Tapi beda dengan pohon durian yang kita kembangkan skala ini ya, industri ya, skala besar gitu ya, perkebunan skala besar itu. Karena apa? Otomatis di luasan petak misalnya 1000 meter, 2000 meter atau berapa meter gitu ya, itu unsur hara yang dimakan tanaman satu macam saja, karena jenisnya tanaman durian semua. Terus kemudian kemampuan daya serap nutrisi tertentu juga pasti sama, yang dihisap itu saja. Kemudian kebutuhan airnya juga segitu semuanya, karena usia pohon hampir sama. Otomatis ketersediaan baik hara mikro, makro, kemudian air, mineral dan lain sebagainya itu tersedot secara maksimal teman-teman ya, tersedot secara ya istilahnya diperas habis-habisan disedot secara habis-habisan. Nah, itu yang menjadi pengalaman berharga yang perlu kami bagikan ya, kami ceritakan ke teman-teman semuanya. Ternyata ketika pohon usia sudah 7-8 tahun, 9 tahun bahkan seperti di tempat kami ini, tidak bisa kita lepas, tidak bisa kita biarkan dia mandiri, hidup sendiri, cari makan sendiri, minum sendiri gitu, tidak bisa teman-teman. Jadi butuh kita perhatikan dia, butuh kita kasih minum seperti ini ya teman-teman. Dan salahnya kami yang tadi saya ceritakan ke teman-teman, tidak memperhatikan saluran pengairan, tidak kita rawat saluran airnya, sehingga kita jadi bingung. Banyak saluran peralon yang dulu kecangkul ke ini ya, akhirnya pada rusak. Yang akhirnya apa? Yang akhirnya ketika sekarang ini ternyata durian itu usia 8-9 tahun butuh air, nah kita jadi kesulitan, kesusahan. Akhirnya begini cara kami, penyiramannya akhirnya sebagian pakai selang, karena di tempat kami ini sudah 4 bulan nggak ada hujan ya. Maaf, hujan sekali waktu itu selama 4 bulan.
Akhirnya ya ini kami jadi kerepotan. Pohon-pohon durian yang saatnya berbunga seperti ini, berbuah mekar, kemudian pembentukan buahnya seperti itu, itu bunganya sampai atas full semua ya teman-teman. Itu kalau nggak kita cukupi airnya, kebutuhannya, itu rata-rata jadi rontok teman-teman ya. Buahnya rontok, daunnya rontok. Ya kalau posisi tidak ada buahnya gitu, tingkat stresnya nggak terlalu tinggi pohon. Paling dia merontokkan daun, kemudian dia masih lebih cepat proses pemulihannya. Tapi kalau sudah ekstrim kemaraunya, sudah nggak ada airnya, ditambah dia berbuah, miara buah ya, dia istilahnya kayak ngopeni anak atau melihara anak gitu, segini banyaknya gitu. Akhirnya pohon jadi cenderungnya errornya lebih maksimal. Error kok maksimal ya, errornya lebih ya lebih ekstrim ya, lebih ekstrim. Jadi ada yang sebagian pohon tuh sampai mengering. Nah itu pohon itu mengering. Yang sebelah sana itu juga banyak yang mengering ya teman-teman. Ya mengering, ranting-rantingnya, daunnya kelihatan kurang begitu seger ya. Kalau yang areal sini sudah kita selamatkan, daun-daunnya hijau-hijau semua teman-teman. Ya seger itu musangking, buahnya cukup lumayan. Rata-rata satu pohon yang musangking di atas 50 butir. Ada yang 60, ada yang 70, ada yang 80. Tapi masih seleksi ya nanti ya teman-teman. Oleh karenanya ini kami maksimalkan supaya jenis-jenis yang unggulan yang bisa selamat. Kalau yang jenis-jenis kayak ada sih sana mungkin koleksi D168 atau bawor, sebagian kita agak sedikit kalahkan dulu, kita pelihara maksimal yang musangking, tapi tetap kita pertahankan. Nah ini kesalahan kami yang mudah-mudahan nantinya tidak menjadi kesalahan teman-teman semuanya, supaya benar-benar bisa memperhatikan instalasi air, kebutuhan air untuk tanaman durian kita. Sayang ya teman-teman, sayang pohon durian sudah kita tunggu 4, 5, 6 tahun, 7 tahun, sampai 10 tahun, tahu-tahu kena panas ekstrim seperti ini. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Habislah sudah. Nah kayak gini kasusnya kalau kering itu sampai begini teman-teman. Ini kemarin yang telat air. Begitu kita susuli air, alhamdulillah ini sudah mulai agak seger-seger gini. Wah kemarin kalau nggak kita tolong habis semua ini, nggak ada yang nyendal mungkin buahnya. Alhamdulillah. Jadi seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan pengalaman yang kami alami ini ya, mudah-mudahan bisa menjadi pengalaman yang sangat berharga untuk kami sendiri tentunya, dan bisa berbagi ke teman-teman semuanya, supaya teman-teman semuanya nanti juga tidak mengalami kasus yang seperti kami alami. Jadi siapkan instalasi air, siapkan pengairan, kebutuhan airnya dicukupi supaya tanaman durian teman-teman semuanya nanti bisa selamat sampai usia berapapun. Oke teman-teman. Ini salah satu contoh jenis musangking kami juga, yang ini ada hampir 70 lebih, ini belum yang bunga-bunga susulan itu. Oke, gitu ya teman-teman. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih sudah senantiasa bersedia bergabung bersama kami. Kami doakan teman-teman semuanya semoga tanamannya bisa subur, yang sudah berbuah semoga hasilnya bisa maksimal, dan tentunya jos ya. Jos. Oke, terima kasih atas semuanya. Salam sukses dan sehat selalu dari kami keluarga Xmut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.